Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur Forkopimda meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah kabupaten, kota. Penanganan yang dimaksud Suharyanto mulai dari pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesegera mungkin hingga penanganan infrastruktur dan lainnya. Terlebih, kata dia, apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penanganan banjir dan longsor Provinsi Sumatera Barat di kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus, kata Suharyanto dalam keterangan resmi Humas BNPB pada Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Saya minta TNI, Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan, sambung dia. Dia juga meminta kepada Pemda Sumbar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Ia menegaskan BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya apabila memang dibutuhkan alat berat yang hendak segera dikerahkan. Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya, kata dia. Ia menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Suharyanto meminta agar segera diurus perizinan lahan untuk relokasi. Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti, kata dia. Sejalan dengan itu, Suharyanto juga mendorong upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselerasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Ia menegaskan tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal. Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur, kata Suharyanto. Suharyanto juga mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan dana tunggu hunian, DTH, kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH tersebut, kata dia, nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun yang besarannya Rp500.000 per kepala keluarga.
BNPB juga memberikan dukungan operasional dana siap pakai dengan total 1,75 miliar sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat. Rinciannya adalah 350 juta rupiah untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing 250 juta rupiah untuk Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta rupiah, Korem 032, Wirabraja 150 juta rupiah, Polres Pesisir Selatan 100 juta rupiah, dan Kodim 0311, Pesisir Selatan 100 juta rupiah. Suharyanto mengatakan DSP itu dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya. Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini, kata dia. BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa Alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, dan 500. Selain itu juga 500 lembar matras, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chainsaw, dan 100 unit velvet. Bantuan tersebut diberikan untuk masing-masing kabupaten, kota, yang telah menetapkan status darurat. Bantuan tersebut diberikan untuk masing-masing kabupaten, kota, yang telah menetapkan status darurat. 5 daerah itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Usai memimpin rapat koordinasi, Suharyanto segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor. Banjir dan longsor tersebut diketahui terjadi pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, pekan lalu. Suharyanto melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir dan bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan serta meminta agar penanganan darurat dilakukan sesegera mungkin. Komunikasikan segera apapun yang dibutuhkan di lokasi ini, kata dia. Selain itu, dia juga menyempatkan untuk berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir. Ia memastikan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Kotosi Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Bapak Ibu, nanti semua yang rumahnya rusak di sini akan kita relokasi. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun rumah, ya. Mohon bersabar, semuanya sedang diurus, kata dia. Dia juga memberikan secara langsung bantuan kepada warga terdampak yakni sebanyak 500 paket-paket sembako dan 2 mobil dapur umum yang diberikan langsung di lokasi tersebut. Di waktu bersamaan, Sekretaris Utama BNPB Rustian juga ditugaskan oleh Suharyanto meninjau langsung lokasi rumah warga dan jalan yang amblas. Akibat tergerus sungai di Koto Duku Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan di Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumbar, yang terjadi sejak Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, bertambah menjadi 26 orang. Selain itu, 11 warga dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Sebanyak 11 orang masih dinyatakan hilang dan 26 orang lainnya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, banjir dan longsor juga berdampak pada 39.000 jiwa, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024.
Abdul mengatakan seluruh proses penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumbar dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bantuan berupa dana siap pakai, DSP, hingga peralatan pun diturunkan. Kepala BNPB juga akan menyerahkan dukungan berupa dana siap pakai maupun logistik dan peralatan guna mendukung percepatan penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat, tuturnya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret tahun 2024. Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska mengatakan masa tanggap darurat diberlakukan karena bencana banjir bandang berdampak kepada puluhan ribu warga di 11 kecamatan. Mawardi mengaku saat ini pemerintah setempat terus berupaya menyalurkan bantuan berupa makanan kebutuhan pokok kepada korban banjir. Ia juga berharap pemerintah pusat ataupun provinsi juga ikut membantu memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana. Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyaldi mengaku akan segera menggelar rapat dengan pihak terkait baik OPD provinsi maupun instansi agar bisa segera memulihkan infrastruktur yang rusak di pesisir selatan. Kita langsung mendiskusikan dengan BPJN Sumbar untuk penanganan lebih lanjut. Perlu pemetaan titik kerusakan berat dan parah untuk diambil langkah bersama dalam penanggulangan, katanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung tanggal 10 Maret tahun 2024. Penetapan masa itu guna mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumbar. Kita telah menetapkan status tanggap darurat bencana terhitung minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024, hingga 14 hari ke depan, kata Gubernur Sumbar Mahyaldi, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024, di Padang. Mahyaldi menyebut, penetapan itu sudah memenuhi kriteria, sesuai aturan yang berlaku. Salah satu kriteria yang telah terpenuhi itu adalah, jumlah kabupaten dan kota yang sudah menetapkan masa tanggap daruratnya. Diketahui, sebanyak 5 kabupaten dan kota di Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumbar, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, malam. Daerah yang sudah menetapkan tanggap darurat yakni, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Diketahui banjir yang melanda Sumatera Barat pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, telah menelan 30 korban jiwa, 27 orang diantaranya di pesisir selatan, 3 orang di Padang Pariaman. Berdasarkan data BPBD Sumbar, tercatat sebanyak 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang, dan 593 rusak ringan. Dampak lainnya, sebanyak 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 unit irigasi rusak. Kemudian 28 sekolah terdampak, 13 ruas jalan terdampak, 5.550 hektar lahan terdampak. Ditambah, 7 fasilitas umum kantor, 1 unit sarana kesehatan dan 1.960 ekor hewan terdampak. Sebanyak 12 kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor yaitu Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman Barat, 50 kota, Sawah Lunto, Mentawai, Agam, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Pasaman. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.